Selamat sore kembali teman-teman. Ya, pada kesempatan hari ini saya sedang berada di kebun ya teman-teman. Ini ada di sini terong ungu dan juga ada tanaman pepaya kita ini teman-teman. Selain itu ada juga tanaman cabai dan juga tanaman pepaya yang baru ditanam. Nah, jadi di sini bermacam-macam tanamannya teman-teman. Ya, jadi kesempatan sore hari ini kita akan melakukan pruning pada terong ungu kita ini. Yang mana terong ungu kita ini sekarang ini sudah mulai berbuah atau ya belajar berbuah lah. Jadi sebelumnya teman-teman, saya akan tunjukkan dulu perkembangan daripada tanaman terong ungu kita ini di kebun ini ya. Ya, seperti ini. Yang mana sebelumnya teman-teman sudah saya tunjukkan buat teman-teman pada video-video sebelumnya bahwa ini jarak tanamnya saya buat 2,10 meter ya, mengikuti jarak tanam cabai yang sebelumnya ini. Ini kan dulu saya buat 2,10 meter. Namun karena cabai rawit kita ini tidak bagus, makanya saya tanam terong ungu di tengah-tengahnya atau di antaranya ya. Dan seperti inilah terong ungu kita sekarang ini teman-teman, sudah mulai membawa buah. Namun bunga-bunganya seperti kita lihat ini sudah banyak juga ini teman-teman. Tapi kalau buahnya belum begitu banyak. Ya, di sini pun teman-teman, di bawah tanaman pepaya yang sudah tinggi ini kita tanam juga terong ungu ya. Ya, ini sebelah sini kita tanam juga terong ungu teman-teman. Ya, jadi kita lihat ini sebagian sudah membawa buah. Ya, seperti ini buah-buahnya sudah bermunculan teman-teman. Ada yang sudah mulai besar dan ada yang masih kecil-kecil ini. Ya, yang sebelah sana demikian juga ya. Ada yang buahnya sudah mulai agak besar ya, seperti ini. Ya, dan ini juga. Ya, kita lihat sudah ada yang membawa buah. Namun belum begitu banyak ya. Jadi ini akan kita lakukan pruning teman-teman ya. Ini daunnya ini kita pruning. Ya, seperti ini. Ya, semuanya kita pruning teman-teman. Cara mempruningnya ini, yang bagian bawahnya kita buang atau kita gunting seperti yang tadi. Batasnya sampai cabang ini teman-teman, cabang-cabang dua ini. Jadi kalau bisa di sini ini ada buah, ini pun kita buang masih ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini di bawah cabang ini cabang. Ya, kita biarkan dia pas yang di bawah cabang, kita biarkan dulu satu daun, kita biarkan, selebihnya kita pangkas semua ke bawah. Ya, ini dia yang sudah kita pangkas ya. Ya, dan ini masih ada ketinggalan teman-teman. Ini kita pangkas juga. Oke. Nah, jadi seperti ini dia teman-teman. Bersih dia. Karena ini biasanya kalau tidak kita pruning, ini seperti kita lihat ini keong-keong ini kan banyak bangkai-bangkai keong ini tuh. Cangkangnya yang tinggal lagi. Biasanya keong-keong yang ada di ladang ini ya, dia akan bersembunyi di bawah daun-daun ini ya. Kalau daunnya sampai di bawah seperti ini, dia akan berlindung di bawah daun itu teman-teman. Jadi makanya itu perlu kita pruning. Ya, selain daripada keong seperti ini ya, masih banyak juga hama yang bisa berlindung di bawah daun-daunnya nanti seperti ini, di bawah-bawah daun ini. Ya, salah satunya itu seperti kutu kebul ya, dan juga hama-hama yang lain. Nah, jadi makanya ini perlu kita pruning teman-teman. Ya, jadi seperti ini dia. Setelah kita pruning ya, dan juga yang ini kita pruning lagi. Kita buat contohnya. Ini daun-daunnya kita lihat ini sudah sampai ke tanah ini daun-daunnya ini. Ya, kita lihat ini ya, seperti ini. Dan juga yang ini. Jadi ini semuanya kita pruning teman-teman ya. Ya, kita gunting, kita potong menggunakan gunting. Oke. Ya, seperti ini dia.
Ya, dan ini daun-daunnya ini teman-teman, kalau bisa kita kumpul, baru nanti kita timbun supaya ini tidak menimbulkan penyakit bagi tanaman kita. Saya contohkan lagi, itu satu lagi belum saya pruning teman-teman ya. Oke, ini pun semuanya kita pruning juga. Ya, kita pangkas daun-daunnya. Dan juga ini ya, tunas-tunas air seperti ini pun kita buang ya. Kita buang karena itu tidak akan maksimal. Ya, kita buang semua. Kalau ada tunas-tunas airnya seperti ini kita buang. Oke, jadi semuanya daun-daunnya kita kumpulkan dan nanti akan kita timbun supaya tidak menimbulkan penyakit. Ya, jadi yang sebelah sini teman-teman semuanya sudah kita pruning ini teman-teman, dan daunnya kita buat di sini, kita kumpul. Jadi semuanya kita buat demikian ya, kita pruning daun-daun yang paling bawah kita potong semua, dan juga tunas-tunas airnya seperti ini sudah kita potong. Ini bekas tunas air, dan daun-daunnya sudah kita bersihkan yang paling bawah semua. Dan semuanya daun-daunnya kita kumpul di sini, nanti kita timbun semua ini teman-teman. Ya, kita lihat ini sudah mulai berbuah. Ya, seperti ini dia. Jadi sudah mulai membawa buah dia teman-teman, sebagian ada juga yang belum, tapi rata-rata sudah membawa buah tapi belum begitu maksimal ya. Ya, kita lihat ini pun sudah ada juga membawa buah, tapi masih kecil teman-teman ya. Ya, jadi rata-rata sudah membawa buah. Semalam pun kita sudah melakukan pemanenan, tapi untuk dikonsumsi di rumah ya teman-teman, belum menjual karena belum begitu banyak. Jadi kita bawa pulang untuk kita bikin sayur. Nah, ini kita lihat ini daun-daunnya sudah kita kumpul di sini. Dan ini teman-teman, daun-daun ini nanti kita timbun di sebelahnya tanaman pepaya kita ini. Dan ini akan menjadi pupuk juga buat tanaman pepaya kita nanti. Karena apabila ini nanti sudah membusuk teman-teman, ya, ini daun-daun ini membusuk, nanti akan berguna buat tanaman pepaya kita sebagai pupuk. Itu pupuk organik juga namanya itu. Ya, jadi semuanya sudah membawa buah sekalipun masih kecil-kecil ya, seperti ini. Ya, kalau bunganya sudah banyak teman-teman, kita lihat bunga-bunganya sudah banyak, sampai ke pucuk-pucuk bagian atasnya pun sudah banyak. Ya, kalau bagian sini memang sudah agak ada yang besar-besar juga ini. Cuma ini masih muda kali ini teman-teman. Sekalipun besar seperti ini, tapi buahnya itu masih begitu muda. Ya, kita lihat yang bagian sini. Jadi begitu tinggi, mungkin karena pengaruh kurang sinar ya juga ini teman-teman ya. Pokoknya tinggi-tinggi seperti ini. Kalau saya perkirakan ini tingginya udah 1 meter juga ini, tapi buahnya belum ada yang dipanen. Ya, kita lihat yang bagian sini ya. Semuanya sudah membawa buah teman-teman, rata-rata ini. Nah, ini. Jadi semuanya tadi sudah saya pruning ini ya, mulai dari sana itu, yang sini pun sudah saya pruning semua. Caranya sama seperti yang saya tunjukkan tadi, bagian-bagian paling bawah, daun-daun paling bawah semuanya saya bersihkan ya. Ya, kita lihat ini semuanya saya bersihkan, dan tunas-tunas air saya buang. Jadi semuanya sudah selesai saya pruning teman-teman. Ya, mungkin sekitar 2 minggu lagi ini sudah mulai panen banyak. Buahnya belum maksimal karena mungkin ya ini kan masih umurnya pun masih kurang dari 2 bulan teman-teman. Nah, kita lihat ini hama ini biasanya teman-teman, seperti ini. Ini hama ini, penggerek batang namanya. Ini
Biasanya di tengah ini, ini seperti ini, busuk ini. Ini penggerek batang. Jadi kalau seperti ini bagusnya kita patahkan aja. Kita akan mengharapkan tunas ini nanti. Masalahnya ini ya, batang yang pokoknya ini sudah kita patahkan karena ada penggerek batang tadi. Oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa ya teman-teman mendukung channel ini agar semakin maju dan berkembang dengan cara menekan tombol subscribe-nya, like, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.